kewajiban membayar dam atau menyembelih hewan bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Seperti yang sudah dimaklumi bahwa tata cara pelaksanaan ibadah haji ada 3 macam. Yang pertama adalah haji qiron, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian setelah selesai baru menjalankan ibadah umroh. Yang kedua adalah manasik atau tata cara haji tamattu. Ini kebalikan daripada qiron, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu sampai selesai, kemudian jamaah tersebut kembali memakai pakaian seperti layaknya biasa dan melaksanakan aktivitas seperti layaknya seseorang yang tidak melaksanakan haji maupun umroh. Lalu ketika sudah waktunya untuk melaksanakan haji, kemudian mereka melaksanakan ihram kembali, yaitu berpakaian layaknya seorang yang mau melaksanakan ibadah haji kembali. Inilah yang disebut dengan haji tamattu. Jadi melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru setelah itu beberapa waktu kemudian melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah ibadah haji qiron. Qiron artinya menggabungkan. Yang dimaksud di sini adalah melaksanakan ibadah haji sekaligus umroh dalam satu kali perbuatan. Karena baik haji maupun umroh itu memiliki kesamaan-kesamaan ibadah. Di antaranya tawafnya sama, sa'inya sama, bercukurnya sama, dan lain sebagainya. Pada hal-hal yang memiliki kesamaan itu dilaksanakan cukup sekali saja, tetapi untuk sekaligus diniatkan pelaksanaan umroh dan haji. Jadi istilahnya digabung 2 ibadah itu dalam sekali pelaksanaan ibadah. Ini disebut dengan qiron. Yang paling umum dikerjakan oleh jamaah haji di seluruh dunia, termasuk yang dilakukan oleh jamaah haji di Indonesia ini, adalah cara kedua, yaitu tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah haji. Cara yang kedua ini, tamattu, juga cara yang ketiga, yaitu qiron, yaitu digabungkan 2 haji, menggabungkan haji dan umroh sekaligus. 2 tata cara tersebut diberikan semacam hukuman, ya, semacam harus membayar sebuah kompensasi karena diberikan kelonggaran. Kelonggarannya apa? Yaitu orang yang melaksanakan umroh diberikan kesempatan untuk melaksanakan kehidupan secara normal, seperti biasa, sampai kemudian menunggu waktu haji. Artinya dia itu tidak wajib dalam keadaan ihram terus sampai pelaksanaan ibadah haji. Artinya dia diberikan keringanan di situ, ya. Nah, oleh karena itulah dia ketika mengambil keringanan ini ada sebuah kompensasi yang harus dia laksanakan, yaitu menyembelih seekor hewan, yaitu kambing dalam hal ini minimalnya menurut pendapat yang umumnya diambil oleh para ulama. Begitu juga yang melaksanakan qiron, yaitu menggabungkan ibadah, karena ada keringanan menggabungkan 2 ibadah dalam satu ibadah, maka dia juga dikenakan kompensasi, harus membayar kompensasi berupa menyembelih seekor kambing juga. Nah, untuk tamattu, yaitu pelaksanaan umroh kemudian haji, itulah yang disinggung secara jelas di dalam ayat 196 dalam surat Al-Baqarah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi." Barang siapa yang mengambil keringanan untuk tamatta', bersenang-senang dengan umroh, kemudian baru melaksanakan haji, famastaysara minal hadi, maka hendaklah ia menyembelih apa yang ia mampu dari hewan ternak. Dalam hari ini yang paling rendah adalah seekor kambing. Nah, oleh karena itulah orang yang melakukan tamattu, seluruh jamaah haji di Indonesia kalau pergi haji selalu diambil tambahan biaya untuk beli dam. Karena memang pelaksanaan tata caranya adalah dengan tamattu itu, ya, dan dia harus kemudian disembelih hewan tersebut di tanah suci Makkah.
Nah, itulah rahimakumullah kurang lebih apa yang telah disampaikan pada pertemuan 1 bulan yang lalu kurang lebih. Berikutnya kita akan lanjutkan, masih ada beberapa ayat yang berkaitan dengan haji. Di sini masih sisa kurang lebih 7 ayat ya. Semoga bisa kita selesaikan ya insyaallah, karena 7 ayat ini tidak terlalu banyak penjelasan atau pembahasan tentang hukum-hukum fikih di dalamnya. Berikutnya kita akan baca surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, fala rafatha, maka janganlah ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, wala fusuqa, dan juga melakukan tindakan kefasikan yaitu kemaksiatan kepada Allah, wala jidala, dan tidak melakukan pertengkaran fil haji selama pelaksanaan ibadah haji itu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, apa yang kalian kerjakan dari kebaikan sungguh Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai ulul albab. Di dalam ayat ini Allah berfirman dalam potongan ayat pertama, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dikerjakan pada bulan-bulan tertentu. Para ulama telah sepakat bahwa ibadah haji adalah ibadah yang memiliki waktu khusus untuk pelaksanaan ibadah haji itu. Wabil khusus, seperti yang kita ketahui, dalam ibadah haji itu ada ibadah yang namanya wukuf di padang Arafah, yang hanya bisa dilaksanakan di tanah Arafah dan dikerjakan hanya pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Sebenarnya kalau kita ingin mempersingkat, artinya kita melaksanakan haji itu hanya pada yang pokok-pokoknya saja, maka haji itu bisa kita laksanakan hanya kurang lebih 4 hari ya, 4 hari. Bahkan kalau mau disingkat lebih lagi, artinya kita sekedar sahnya saja, ngambil sahnya saja tetapi tetap bayar ada dam, ada hukuman sedikit-sedikit, maka 2 hari sudah selesai pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada tanggal 9, yaitu diawali dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, lalu malam harinya berangkat menuju Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Pagi harinya dia melaksanakan rukun berikutnya, yaitu melempar jumroh Aqabah dan melaksanakan tawaf serta sa'i pada hari itu juga. Jika wukuf, melempar jumroh, tawaf ifadah, sa'i, kemudian dia bercukur, 5 perbuatan ini sudah dikerjakan, hakikatnya ibadah haji jamaah tersebut sudah selesai ya. Ada beberapa kewajiban-kewajiban lain yang memang selayaknya dilakukan, tapi jika tidak dilakukan maka tidak membatalkan ibadah haji, hanya saja dia wajib untuk membayar hukuman, yaitu dam, yaitu pelaksanaan ibadah selanjutnya bermalam di Mina selama 3 hari atau 2 hari, yaitu hanya wajib saja. Kalau ditinggalkan dia bayar dam, bayar hukuman, maka ibadah hajinya tetap sah ya. Tapi tentu kita tidak dalam ibadah tentu kita tidak melakukan yang hanya sekedar hal yang sifatnya simpel-simpel begitu ya. Kita berusaha dalam semua ibadah jenis apapun kita melaksanakannya sesempurna mungkin. Maka kalau untuk mencapai kesempurnaan kita dalam pelaksanaan ibadah haji itu memerlukan kurang lebih 6 hari. Dari tanggal 8 kita sudah mulai ibadah, yaitu bermalam di Mina. Kemudian pagi harinya tanggal 9 kita menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kemudian malam harinya kita menuju Muzdalifah ya, malam tanggal 10 atau malam lebaran kalau bagi yang tidak haji. Kemudian tanggal 10-nya seperti yang saya katakan tadi, kita melempar jumroh Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian bercukur ya, atau cukurnya boleh dimajukan sebelum tawaf juga boleh ya. Kemudian dilanjutkan dengan bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13.
Jika itu dikerjakan, ibadah haji kita telah dilaksanakan secara sempurna, ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, jadi pelaksanaan ibadah haji itu kalau secara maksimal kita kerjakannya kurang lebih 6 hari, ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam haji itu ada 3 cara, yaitu ifrad, haji dulu baru umroh. Kedua, tamattu, yaitu umroh dulu baru haji, kebalikannya ini. Yang ketiga, qiron, yaitu bareng-bareng antara ibadah haji dan umroh. Kalau kita lihat 3 cara tersebut, baik yang pertama ifrad, tamattu ataupun qiron, ketiga ibadah haji itu selalu ada bersamanya ibadah umroh. Artinya apa? Siapapun yang melaksanakan ibadah haji, pasti mau tidak mau dia akan melaksanakan ibadah umroh bersamaan dengan hajinya itu. Baik umrohnya itu didahulukan sebelum haji, namanya tamattu', atau umrohnya dilakukan setelah haji, namanya ifrad, atau umrohnya dilakukan bersama-sama, namanya qiran. Nah, untuk pelaksanaan ibadah umroh yang dilaksanakan sebelum haji, saya ulangi lagi, untuk umroh yang dilaksanakannya itu adalah sebelum haji, maka diberikan keluangan waktu yang cukup panjang, yaitu sejak bulan Syawal, 2 bulan sebelum hari H pelaksanaan haji, ya. Dari bulan Syawal, selesai Ramadan, kita masuk Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan kemudian beberapa hari pertama dari bulan Zulhijjah, silahkan yang mau umroh untuk haji, umroh yang kaitannya dengan haji, sekali lagi, bukan umroh biasa, umroh yang diniatkan untuk haji. Maka bisa kita kerjakan selama kurang lebih 2 bulan 8 hari. Setelah itu hari ke-8 dari Zulhijjah kita masuk ke dalam haji. Nah, itulah rentang waktu, itulah yang dari Syawal, Zulqa'dah, kemudian 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itulah yang dimaksudkan di dalam ayat ini, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang tertentu, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sebagian ulama ada yang mengatakan Zulhijjah itu tidak terbatas 10 hari pertamanya saja, tapi semua bulan Zulhijjah masuk. Jadi 3 bulan full itu untuk disebut sebagai bulan haji, ya. Itu ada pendapat demikian. Nah, oleh karena itulah rahimakumullah, ya, di dalam ayat ini Allah secara tegas bahwa pelaksanaan ibadah haji yang di dalamnya sekaligus pasti ada umrohnya itu dilaksanakan selama bulan-bulan tersebut, al-hajju asyhurun ma'lumat. Berdasarkan teks ini juga ada sesuatu hal yang memang ini bagian dari dinamika mungkin zaman modern seperti ini, ya. Di Indonesia ada beberapa orang yang ditokohkan sebenarnya, ya, di Indonesia ini, tetapi mungkin beritanya tidak terlalu tersebar luas, ya, mengusulkan, ya, agar pelaksanaan ibadah haji ini dilaksanakan sepanjang tahun, ya, dibagi-bagi sesuai dengan bangsa-bangsa dunia yang ada di saat ini. Maksudnya mungkin Indonesia misalnya nanti hajinya bulan Muharram, ya, kemudian orang Eropa misalnya bulan Safar, ya, orang Arab nanti bulan Maulid, kurang lebih begitu, ya, terus sampai akhir. Supaya apa? Dahulu ini pernah disampaikan untuk menghindari adanya penumpukan, ya, jamaah, yang menyebabkan beberapa kali dahulu kita mendengar, ya, sebelum dibangun dengan cara yang modern sekarang, ya, banyak sekali sempat jamaah haji yang meninggal karena berdesak-desakan, ya, atau ada yang terjatuh kemudian terinjak dan lain sebagainya. Ya, tentu pendapat ini bertentangan dengan teks Al-Qur'an ini, ya, yang sifatnya adalah qat'i di sini karena tegas, ya, tidak memiliki penafsiran yang lain bahwa haji hanya bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah tersebutkan itu, ya. Nah, ini pendapat yang demikian tentu ini pendapat yang syadz, yang nyeleneh, yang aneh, ya, yang menyimpang karena dia melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang sudah pasti hukumnya, dan itu tidak boleh.
salah satu syarat ijtihad, yaitu kita memiliki pendapat hukum terhadap sebuah masalah tertentu. Syarat pertama adalah bahwa masalah itu belum dinyatakan secara qat'i, secara pasti di dalam teks syariat, baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, pada bagian yang kedua dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman farada fihinnal hajja, barang siapa seseorang yang melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, ya, fala rafatha, maka jangan ia mengeluarkan atau melakukan kata-kata atau perbuatan yang kurang senonoh, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan seorang suami yang ingin mencampuri istrinya atau mukaddimahnya, ya, kalimat-kalimat yang berkaitan dengan hal-hal tersebut itu tidak layak untuk dinyatakan di dalam proses pelaksanaan ibadah haji, ya. Fala rafatha wala fusuqa, tidak boleh juga melakukan kefasikan. Yang dimaksudkan di sini adalah kemaksiatan apapun jenisnya, baik dosa kecil maupun dosa besar selama pelaksanaan ibadah haji. Apalagi pelaksanaan ibadah haji ini dilakukan di bulan haram, di bulan yang suci, yaitu bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu bagian dari bulan suci. Bulan suci dalam satu tahun ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, jadi waktunya atau waktu pelaksanaan ibadah haji itu adalah bulan suci. Kemudian tempat atau wilayah pelaksanaan ibadah haji juga adalah tempat suci, yaitu di tanah suci Makkah. Artinya baik waktu maupun tempat sama-sama suci, sama-sama dimuliakan, diistimewakan, yang memiliki hukum-hukum khusus, ya. Bahkan seseorang yang berniat umroh atau berniat haji juga disebut sebagai ihram. Artinya sesuatu yang suci juga, yang istimewa. Jadi baik perbuatan, tempat maupun waktu, semuanya dalam keadaan istimewa. Oleh karena itu harus dihindarkan semaksimal mungkin perbuatan-perbuatan kezaliman dan kemaksiatan, baik yang kecil apalagi yang besar, ya. Wabil khusus tentu berkaitan dengan waktu dan tempat yang disucikan itu, Allah berfirman misalnya berkaitan dengan tanah suci, tentang kehormatan dan kemuliaan tanah suci, dan orang yang berlaku zalim di dalamnya dengan ancaman yang sangat-sangat berat. Di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, wa man yurid fihi bi ilhad, wa man yurid fihi bi ilhad, barang siapa yang ingin, baru ingin, belum melaksanakan, baru punya niatan saja. Wa man yurid, barang siapa yang berkeinginan, fihi, di tanah haram itu, bi ilhadin, melakukan penyimpangan, bi zulmin, berupa kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya kemaksiatan. Nudziqhu min azabin alim, niscaya kami akan merasakannya atau kami menimpakannya dengan azab yang pedih. Itu baru ingin saja. Sementara kalau di tempat selain tanah yang haram, keinginan melakukan kemaksiatan itu belum diberikan hukuman apapun. Kita misalnya di Indonesia, misalnya ada seseorang berkeinginan melakukan kemaksiatan tertentu, ya, ingin mencuri, ingin melakukan judi dan lain sebagainya, katakanlah, baru rencana, belum dilaksanakan, dia belum bergerak untuk melakukan itu, belum dicatat sebagai sebuah kemaksiatan, ya. Meskipun dia sudah rencananya sudah matang, dia sudah persiapan yang matang, tinggal jalannya saja, selama belum dilaksanakan belum ada dosanya. Bahkan kalau rencana itu dia batalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia dapat pahala karena meninggalkan perbuatan maksiat itu. Itu kalau di luar tanah haram. Kalau di tanah haram baru ingin saja, belum dilaksanakan, ya, itu sudah mendapatkan nudziqhu min azabin alim, kami akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Ini dalam menurut para ulama, kalau ada sebuah kemaksiatan yang diancam dengan azab, maka itu tandanya adalah dosa besar. Artinya apa? Kita baru rencana saja sudah dosa besar. Baru rencana saja sudah dosa besar. Apalagi dikerjakan
secara nyata. Apalagi kalau yang dilakukan dosa besar juga, maka itu akan merusak ibadah kita. Bahkan khawatir kalau ada orang pergi ke tanah suci, baik umroh maupun haji, lalu di sana melakukan kemaksiatan, khawatir jangan-jangan ibadahnya nggak diterima, pulang-pulang malah bawa dosa. Saya sering menyampaikan ya kepada calon-calon jamaah haji atau umroh, yang paling perlu kita waspadai adalah kesalahan-kesalahan kecil yang kita tidak sadari itu. Kadang-kadang kita jalan, ya belanja, ya kita jalan di masjid atau bahkan di dalam masjid sendiri, kadang-kadang kemaksiatan masih saja terjadi. Mata kita, mulut kita, tangan kita, ya dipakai untuk menyakiti kaum muslimin. Ya, meskipun mungkin orang itu tidak merasa terlalu disakiti, kita dorong, ya kita nyikut gini, merasa kita takut, misalnya kita didempet kemudian kita pasang badan yang begini, malah menyusahkan yang lain, malah menyakiti di dalam tanah haram sendiri, di dalam masjidil haram sendiri. Khawatir yang begitu malah membawa keburukan yang besar bagi orang jamaah tersebut. Jadi oleh karena itulah dalam pelaksanaan ibadah haji itu Allah benar-benar mewanti-wanti, jangan melaksanakan kefasikan, yaitu kemaksiatan. Wala fusuqa, begitu juga wala jidala, jangan bertengkar. Ya, tengkar ini kan masalah sehari-hari sebenarnya, tapi kita tahan semuanya. Itu adalah bagian dari menahan nafsu syaitaniyah, nafsu setan yang ada di dalam kita. Syahwat istilahnya itu syahwat yang datangnya dari setan. Itu rasa angkuh, rasa sombong. Makanya kita marah kepada orang lain. Tidaklah seorang itu benci kepada orang lain, tidaklah seorang itu merasa lebih baik kepada orang lain, karena memang didasari karena itu tadi, syahwat, dia merasa lebih baik. Ya, seperti setan itu. Kenapa dia sampai Allah usir, sampai Allah berikan hukuman yang berat? Karena merasa dia lebih baik ya daripada Nabi Adam alaihissalam, sehingga tidak mau mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang menghindari kemaksiatan-kemaksiatan itu, juga larangan-larangan lain yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah hajinya akan diterima, dia akan dicatatkan sebagai haji yang mabrur, yang pahalanya hanya surga. Begitu juga dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja," barang siapa yang haji, walam yarfuth, dia tidak melakukan kata-kata kotor, walam yafsuk, dia tidak melakukan kemaksiatan, ya, raja'a ka yaumi waladhu ummuhu, dia akan pulang sebagaimana dia dulu dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa sama sekali. Jadi kalau kita pergi haji, kita ikuti itu aturan-aturan, semua dosa kita hancur, semua hilang, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kebiasaan buruk kita di negeri kita, kita bawa ke sana, yang mulutnya masih dipakai untuk ghibah, yang mulutnya masih keluar kalimat yang buruk, matanya masih jelalatan kemana-mana, tangannya masih ngambil sesuatu yang tidak dia dibenarkan, malah khawatir pulangnya justru membawa dosa yang lebih besar lagi, ya, dan naudzubillah min dzalik yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Apapun yang engkau kerjakan dari kebaikan, Allah itu sudah tahu. Ya, Allah akan catat, akan balas dengan sebaik-baiknya. Dilaksanakan ibadah haji, kecil apapun perbuatan kita, Allah balas. Yang jelek juga akan Allah balas. Wa ma taf'alu, apa yang kamu kerjakan apapun, Allah tahu. Ya, makanya kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Kita ke tanah suci itu enggak sembarangan. Ya, benar-benar harus kita persiapkan diri yang maksimal. Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai ulil albab. Kalimat ini atau potongan yang terakhir dari ayat ini, wa tazawwadu, berbekallah. Dahulu diceritakan ada dalam sebuah riwayat bahwa penduduk Yaman, ya, penduduk Yaman datang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak membawa bekal, tidak membawa persiapan materi lah, ya, tidak bawa makanan, tidak bawa uang. Pokoknya mereka haji, lalu mereka mengatakan kita bertawakal kepada Allah, kita melaksanakan ibadah di tempat yang sangat suci, ya, di Baitillah, di rumah Allah, ya, di Ka'bahnya Allah. Allah akan memberikan kita kemudahan, ya. Kemudian hal itu kemudian menjadi kebiasaan penduduk Yaman sebelum datangnya Islam. Nah, ketika datang Islam, kemudian datang syariat untuk melaksanakan haji, yang seperti itu dilarang. Jangan seperti itu. Mau ibadah ya benar ibadah, itu sudah bagus. Anda datang ke tempat Allah Subhanahu wa taala, tempat semua yang paling suci. Tapi bagaimanapun hukum Allah
yang Allah tetapkan di bumi ini yang disebut dengan sunnatullah, bahwa kita itu kalau makan ya butuh materi, kita kalau perlu sesuatu ya kita perlu uang, maka itu harus kita siapkan. Ya, harus kita siapkan secara baik. Dan kata Allah, kemudian kata Allah SWT di dalam ayat ini, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maksudnya bekal menuju akhirat. Kalau kita bekal di dunia, bekal materi, tapi bekal ke akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkanlah kemudian ayat ini ya, berkaitan dengan penduduk Yaman yang tidak membawa perbekalan tersebut. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidaklah engkau itu berdosa untuk mencari karunia Tuhanmu. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Jika kalian telah keluar dari Arafat, maka banyaklah kalian berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepadamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin, meskipun kalian sebelumnya adalah orang-orang yang tersesat. Di dalam ayat ini potongan yang pertama, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah ketika melaksanakan ibadah haji. Dahulu ada sebagian kaum muslimin mengatakan, kita ini mau ibadah haji, janganlah dicampur ibadah kita ini dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Khususlah fokus untuk ibadah. Maksudnya duniawi bagaimana? Jangan kalian dagang dulu gitu, ya. Jangan bawa dagangan. Ya, cukup kamu bawa diri kamu ibadah kepada Allah. Ternyata hal itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan ayat ini. Gak apa-apa kamu mau dagang, ya. Yang penting jangan ganggu ibadah hajinya. Ya, ibadah haji fokuslah dalam ibadah. Setelah selesai ibadah berdaganglah. Bahkan kalau kita mau dagang ketika melaksanakan ibadah haji, ya tidak batal hajinya, tidak berdosa juga. Hanya saja ya kita rugi ketika waktu di mana yang istimewa itu sedang kita rasakan, malah kita memanfaatkannya untuk sesuatu yang sifatnya duniawi dan materi. Ya, kalau misalnya dalam menunggu, apalagi sekarang ini kita haji ya sampai hampir 40 hari. Ya, masa menunggunya cukup panjang. Kalau kita mau berdagang silahkan, atau kita bawa duit banyak-banyak kemudian kita beli dagangan di Mekah, di Madinah, ya kita kirim lewat kargo, silahkan, tidak apa-apa, ya tidak dilarang. Ya, berdasarkan setelah diturunkannya ayat ini. Fa idza Allah berfirman, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak apa-apa kalian mencari karunia Tuhanmu ketika melaksanakan ibadah haji. Fa idza afadtum min arafatin, apabila kalian telah keluar ya berbondong-bondong keluar dari Arafat, selesai melaksanakan Arafat, selesai melakukan wukuf, ya, fadhkurullaha indal masy'aril haram, berzikirlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini maksudnya Muzdalifah. Di Muzdalifah itu ada sebuah gunung, ya, gunung yang saat ini kemudian di bawah gunung itu kurang lebih ada masjid, ya, namanya Masjid Masy'aril Haram. Nah, gunung itu disebut dengan Masy'aril Haram. Ya, gunung itulah yang disebut dengan Masy'aril Haram. Itu wilayah adalah semuanya bagian dari Muzdalifah. Ya, makanya kalau kita haji bagusnya turun di dekat gunung itu. Ya, karena itulah tempat khusus yang kita diperintahkan untuk beribadah, berdoa. Tapi kalau nggak bisa ya di mana saja di wilayah Muzdalifah. Ya, selama tidak keluar dari batas wilayah Muzdalifah. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat ini Allah memberitakan kalau kalian telah selesai dari wukuf, keluar berbondong-bondong, maka berzikirlah di Masy'aril Haram. Dahulu orang-orang Quraisy mereka mengatakan, kami ini penduduk Mekah, kami inilah yang istilahnya memiliki Ka'bah, ya. Jadi kami nggak perlu keluar seperti kalian. Kalau kalian silahkan pergilah ke wukuf di Arafah, ya. Setelah selesai itu baru pergi ke sini. Kalau kami nggak perlu. Ya, kami nggak perlu, kami cukup di Muzdalifah saja, nggak perlu ke Arafah. Bahkan dalam riwayat yang lain, kami cukup di Mekah saja, nggak usah pergi ke wukuf di Arafah, nggak usah ke Muzdalifah. Kami cukup di ibadahnya cukup dari dalam wilayah kami sendiri, yaitu di Mekah. Nah, kebiasaan ini kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian, ya, baik kalian ataupun yang lainnya, maka laksanakanlah keluarlah atau laksanakan wukuf dari Arafah juga. Jangan mentang-mentang orang Mekah, penduduk situ asli, tidak mau keluar menuju Arafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Ini masih kelanjutan ayat tadi. Kemudian kalian berbondong-bondonglah sebagaimana orang-orang itu berbondong-bondong keluar, dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadz dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, ibadah kalian, ya, maka banyaklah berzikir kepada Allah seperti kalian menyebut nama-nama ayah kalian atau nenek moyang kalian. Bahkan kalian harus menyebut lebih banyak lagi. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara orang itu ada yang mengatakan, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia ini, sementara dia tidak mendapatkan apapun di akhirat. Jadi ayat ini menceritakan tentang dulu kebiasaan orang Arab, kalau sudah selesai haji mereka kumpul dulu ya di Mekah. Mereka kemudian buat seperti apa ya, model kita sekarang ini acara gitu ya, menyebutkan kehebatan kabilah masing-masing. Dari kabilah A menyebutkan nenek moyang kami dulu begini, nenek moyang kami itu hebat seperti ini, melakukan itu. Semua kabilah itu ya saling berbangga-banggaan dengan kabilahnya masing-masing. Kemudian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah selesai haji ya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Justru yang diingat itu Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalian itu dulu mengingat nenek moyang kalian. Bahkan au asyadda dzikra. Bahkan kalian seharusnya menyebut Allah atau berzikir kepada Allah itu lebih baik lagi daripada kalian menyebut kepada nenek moyang kalian. Lalu Allah menyebutkan ada sebagian orang, ada orang yang mintanya dalam ibadah haji itu hanya minta dunia saja. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada yang mintanya hanya dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sementara di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, seharusnya kita doanya seperti apa? Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka, ini mereka yang baik. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi ini doa yang sangat terkenal ya di yang sering kita baca di Indonesia, sering disebut dengan doa sapu jagat karena cukup dunia akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga berikanlah kebaikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka ya. Dan doa ini biasanya juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis untuk dibaca ketika kita tawaf, yaitu khususnya ketika kita sudah mencapai rukun yamani, yaitu sisi terakhir sebelum Hajar Aswad ya, sebelum awal dari pelaksanaan tawaf itu kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir doa tersebut. Terakhir rahimakumullah, di sini kemudian Allah menyebutkan ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Itulah orang-orang yang mendapatkan bagian yang banyak dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah maha cepat hisabnya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari tertentu. Maksudnya ini adalah mengisyaratkan tentang perintah untuk bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Mina. Jadi setelah datang dari Muzdalifah, paginya datang ke Mina, kemudian melempar jumroh, malam harinya kita akan bermalam di Mina selama 3 hari, selama 3 malam ke depan. Inilah yang disebutkan dalam ayat ini, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah pada hari-hari tertentu ya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang buru-buru pingin 2 hari saja, tidak apa-apa, tidak berdosa. Makanya ada yang disebut dengan nafar awal. Seorang hanya bermalam 2 malam, malam 11 dan malam 12. Pagi harinya atau siang harinya dia melempar jumrah, kemudian langsung pergi menuju Mekah, kemudian untuk melakukan tawaf wada kalau memang mau langsung pulang ya. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Tapi kalau memang terlambat sampai 3 hari tidak berdosa juga. Bahkan ini yang lebih afdal, yaitu sampai 3 hari, 11, 12, 13 ya. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari mahsyar nanti. Nah, inilah rahimakumullah pembahasan tentang haji sudah kita selesaikan. Inilah ayat-ayat tentang haji yang secara
cukup terperinci menjelaskan secara global pelaksanaan tata cara manasik. Meskipun ada surat yang bernama surat Al-Hajj, itu hanya sekilas-sekilas saja tentang cerita tentang haji, tidak secara tegas ya menjelaskan ayat-ayat atau tata cara haji seperti dalam ayat-ayat yang ini. Dan tidak ada ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang bicara tentang ibadah haji selain ayat-ayat yang tersebut tadi ini. Hadirin rahimakumullah, karena waktu yang telah selesai, demikian pula lah kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan bab yang lain ya, sesuai dengan urutan daripada kitab Rawahil Bayan ini. Demikianlah penjelasan dan kajian ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.